Selamat berjumpa lagi dengan saya ABCDE. Sekarang kita akan belajar menggunakan fungsi merge untuk membuat surat massal. Ya, ada beberapa tahap yang kita mesti lalui untuk membuat surat massal. Pertama, kita mesti membuat suratnya. Yang kedua, kita mesti membuat data yang berisi siapa saja yang diundang dalam surat tersebut. Sebagai contoh, saya sudah siapkan sebuah surat. Ya, saya membuatnya di aplikasi Microsoft Word. Suratnya seperti ini, kira-kira. Oke, sudah lengkap, ada footernya, ada isi surat, ada penanggung jawab, dan ada ketentuannya. Ya, nah surat ini adalah surat undangan untuk rapat yang ditujukan ke banyak orang, di mana rapatnya akan dilaksanakan pada tanggal 13 April 2001 jam 9 sampai selesai di Balai Banjar, Kelurahan Perjuangan. Agenda rapat ada 3, ya. Kemudian yang menandatangani adalah panitia dana desa. Nah, untuk membuat mail merge, kita hanya perlu membuat satu surat saja. Yang surat ini nanti akan ditujukan ke banyak orang. Tapi suratnya kita buat satu saja. Ya. Nah, untuk itu, agar bisa menggunakan fungsi mail merge, data undangan kita buat di aplikasi Excel. Saya sudah siapkan aplikasi Excel-nya. Bentar. Oke. Ini aplikasi Excel-nya. Sementara contohnya hanya 10 undangan. Ini bisa sebanyak-banyaknya. Berapa undangan yang akan diundang dalam surat tersebut. Saya bagi menjadi 5 kolom. Ada nomor. Nomor ini nanti menjadi nomor surat. Gelar ini adalah gelar dari nama lengkap ini. Misalnya Bapak Rudite, Ibu Era. Ya. Kemudian nama instansinya. Misalnya Bapak Madi itu dari Kelurahan Mengwi. Kotanya Denpasar. Ya. Kemudian file Excel ini saya simpan menjadi file Excel dengan nama data undangan. Kemudian sheet-nya juga saya simpan dengan nama data undangan agar tidak bingung. Ya. Oke. Setelah ini jadi, data undangannya sudah komplit, sudah fix, sudah pasti, ini bisa disimpan. Saya simpan. Ya, karena ketika membuat mail merge, tidak boleh file Excel-nya terbuka. Ya, kita simpan, saya tutup. Ya, file Excel-nya sudah tutup. Saya kembali ke file suratnya tadi. Oke. File ini yang akan dijadikan surat massal untuk semua undangan tadi. Jadi suratnya hanya satu, namun kalau kita cetak akan menjadi 10 karena undangannya ada 10. Caranya, kita memanfaatkan salah satu fungsi di Word, namanya mail merge. Mail merge itu ada di tab mailing, ya, tab mailing ini ya. Kemudian di bagian ribbon start mail merge, ya. Ini ada panah segitiga ke bawah, tinggal diklik. Ada beberapa submenu. Untuk mudah, kita pilih yang paling bawah, step by step mail merge wizard. Kita klik, pilih.
Word akan otomatis membuatkan menu mail merge di sebelah kanan. Ini ada menu mail merge di sebelah kanan ya. Suratnya saya perkecil. Untuk membuat mail merge ada 6 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, langkah pertama dari 6. Langkah pertama adalah membuat dokumen. Tipe dokumen yang akan dibuat. Kita pilih surat, karena ini bentuknya surat ya. Ada 5 tipe dokumen yang bisa dipilih. Ada directory, ada label, ada envelope, ada email, ada surat. Karena dokumen kita bentuknya surat, kita pilih surat. Lalu kita pilih next, langkah kedua. Langkah kedua ya, dari 6 langkah. Langkah kedua, meminta dokumen surat yang mana yang akan digunakan. Kita pilih yang paling atas, gunakan dokumen surat yang sedang ada dibuat ini. Ya, pilih paling atas, use the current document. Gunakan dokumen yang ada sekarang ini. Oke. Kita lanjutkan ke langkah berikutnya, langkah ketiga. Langkah ketiga adalah mail merge ini, surat ini, data undangannya akan diambil dari mana? Nah, kita akan ambil dari file Excel. Untuk memilih file Excel-nya, kita pilih di sini icon Browse. Kita cari file Excel-nya ada di mana. Tadi saya menyimpan file Excel-nya di Drive C ya. Kemudian folder data. Drive C, foldernya data. Nama filenya data undangan kan ya, file Excel-nya. Kita pilih data undangan, kemudian pilih open. Pilih bawah open. Kemudian akan ditampilkan Windows Select Tabel. Nah, di sini karena sheet yang kita buat di file Excel itu hanya satu dan nama sheet-nya adalah data undangan, di sini hanya akan tampil satu sheet saja. Jadi kalau di file Excel-nya ada 20 sheet, di sini akan tampil ke 20 sheet. Jadi kita mesti memilih sheet yang mana akan digunakan untuk dijadikan data dari surat masalnya. Tadi nama sheet-nya kan data undangan, kita pilih data undangan. Ya, oke. Kemudian akan ditampilkan mail merge receive. Mail merge receive ini berisi kolom-kolom yang ada di sheet data undangan tadi. Kolomnya kan ada 5 ya. Maaf. Kota, nomor, gelar, nama lengkap, dan nama instansi. Ya. Kita diminta untuk memilih dari 10 orang, kan datanya ada 10 ya. Dari 10 orang ini, yang mana saja yang akan kita undang. Ya, kalau kita undang semua, kita tinggal pilih yang ini. Checkbox yang paling atas nih, ini berarti semua diundang. Kalau misalnya ada yang tidak kita undang, misalnya Bapak Edward tidak diundang, tinggal dihilangkan centangnya. Ya, ini juga, ini ada kelebihan data. Ada 1, 2, 3, 4. Ada kelebihan data 4 yang tidak berisi data di sini. Kita jangan tampilkan. Yang kita undang saja yang kita tampilkan. Berarti ada 10 undangan nanti yang akan tampil di suratnya. Oke, kemudian kita pilih OK. Setelah langkah ketiga selesai, itu otomatis di kursor yang tadi kita letakkan, itu akan tampil kolom pertamanya. Ini kolom pertamanya. Ya, kita abaikan dulu. Kita lanjut ke langkah berikutnya. 4. Langkah keempat, diminta untuk menulis suratnya. Suratnya sudah kita tulis, ya, sudah lengkap ya. Suratnya kita sudah tulis, lanjut ke langkah 5. Langkah 5 kita diminta untuk mempreview suratnya. Ya, suratnya sudah di-preview, nanti saja kita preview. Langkah ke-6 kita diminta selesai. Langkah ke-6 adalah langkah complete mail merge. Artinya mail merge-nya sudah selesai. Oke. Saya tutup
menu bagian kanan dan di merge ya, agar tidak bingung ya. Oke. Kemudian kita tinggal memasukkan atau menampilkan data apa saja yang perlu ditampilkan dari file Excel di surat ini. Contoh, untuk memudahkan preview result ini kita kembalikan. Nah, yang pertama di sini ditampilkan adalah nomor. Ya, di nomor ya, saya tebalkan ya. Nomor tadi ada di kolom file Excel-nya, kita gunakan sebagai nomor surat. Lalu kita tampilkan kepada yang terhormat, gitu kan? Nah, untuk memasukkan data di sini, setelah kata yang terhormat, kita bisa ke mail merge lagi, kemudian pilih bagian insert field. Ini ada insert field. Insert field adalah kolom-kolom yang kita buat di file Excel-nya. Coba kita klik. Jadi ada 5 kolom, ya. Tadi ingat ya, di file Excel-nya kita buat 5 kolom. Kolom pertama nomor, kemudian ada kolom gelar, kemudian ada kolom nama lengkap, ada nama instansi, kemudian ada nama kota. Karena yang di sini kita tampilkan kepada yang terhormat, Bapak, kan begitu, itu adalah gelarnya kan. Kita pilih gelar di sini. Gelar, kemudian spasi, lalu yang akan ditampilkan spasi, lalu kemudian ditampilkan nama lengkapnya, itu ya. Jadi nanti di sini akan tampil Bapak siapa, begitu ya. Kemudian instansinya dari mana? Kita taruh instansinya di bawah saja. Masukkan lagi fieldnya, instansinya kita masukkan di bagian bawah. Ini namanya instansi, ya. Kemudian data terakhir yang kita masukkan adalah kotanya. Kotanya kita masukkan di bawahnya. Itu ya. Kemudian kita tebalkan saja semua bagian ini. Tebalkan. Nah, jadi kelima kolom yang tadi kita buat sudah ditampilkan di dalam surat. Hanya yang ditampilkan di sini adalah nama-nama kolomnya atau judul kolomnya ya. Untuk menampilkan isinya, kita bisa pilih preview di sini di menu mailing, di tab mailing kita pilih preview result ini ya. Nah, sini akan ditampilkan semua nama gelar, ini gelar tadi, ini nama lengkap, ini instansi ya, kemudian ini kotanya, kemudian ini nomor suratnya. Jadi untuk nomor surat ketiga, itu nama undangannya adalah Bapak Edward dari Kelurahan Pesinggahan, Kelungkung. Ya. Nah, di bagian preview result, bagian sini ya, ini untuk melihat surat yang sebelumnya atau surat yang berikutnya. Coba kita balik ya. 2. Berarti ini data kedua, surat kedua itu untuk Bapak Madi. Kita balik lagi, surat pertama itu untuk Bapak Lucita. Kita lanjut berikutnya. Pak Madi, yang kedua, ketiga Pak Edward, keempat Pak Sadar, kelima Bapak Danur, keenam Bu Era, ketujuh Ibu Tati, kedelapan Ibu Astiti, kesepuluh Bu Rohani, 10 Bu Sri. Ke-11 tidak ada. Hanya 10 data saja yang ditampilkan. Ya. Oke, lengkap ya semua ya. Suratnya tetap satu. Coba diperhatikan di bawah. Suratnya tetap satu. Maaf, ini kelebihan mungkin. Ya. Suratnya tetap satu. Suratnya satu. Nah, datanya ada 10. Datanya bisa kita lihat di sini. Datanya ada 10. Oke. Sudah jadi suratnya, kita tinggal mencetaknya. Untuk mencetaknya, kita bisa pilih di sini. Finish File Merge. Finish and Merge. Ya. Kemudian kita bisa pilih Print Dokumen. Nah, kalau kita mau mencetak semua dokumen, tinggal pilih All.
Kalau mencetak surat undangan dari nomor berapa, misalnya dari nomor 3 sampai nomor 9, ya, bisa menggunakan itu. Ya, kalau kita ingin mencetak yang terbuka ini saja, berarti yang nomor 10, kita bisa pilih current record. Ya, karena suratnya belum ada yang cetak, kita pilih semua. Kita akan mencetak semua. Oke, kita pilih oke. Oke, nah, berhubung di sini tidak ada printer untuk menunjukkan hasil cetak surat ini, kita bisa cetak surat ini ke dalam bentuk dokumen digital. Formatnya kita pilih di sini. Kita bisa pilih pakai format PDF. Nah, ini. Bisa menggunakan Foxit Reader PDF atau PDF buatan Microsoft sendiri atau Microsoft Print to PDF namanya. Ya. Kalau kedua pilihan ini tidak ada, bisa menggunakan Microsoft XPX. Ini sama, semua format digital. Karena umumnya dokumen digital itu formatnya PDF, kita gunakan salah satu ini, Foxit Reader PDF atau Microsoft Print to PDF. Saya gunakan Microsoft Print to PDF ya, umumnya. Oke, kita pilih. Maaf, agak berat. Komputernya agak berat. Nunggu, oke. Kita akan mencetak dokumen surat ini ke dalam format digital dengan format PDF. Ya, kita pilih oke. Nah, karena kita mencetaknya ke dalam bentuk format digital, otomatis printingnya dalam bentuk email. Nah, kita coba taruh hasilnya di tempat yang tadi. C, data, ya. Ini formatnya PDF, kita taruh namanya surat undangan. Oke ya. Kita pilih save. Jadi akan ada 10 surat yang tercetak di sini. Tergantung banyaknya surat. Semakin banyak suratnya, semakin lama proses pembuatan file PDF-nya. Oke, sudah selesai. Coba kita lihat hasilnya. Saya kembali ke Microsoft Windows Explorer. Kita lihat dokumennya ada di C, data. Gitu ya. Nah, ini dokumen surat undangan sudah ada di sini. Formatnya PDF ya. Coba kita lihat hasilnya. Saya double klik. Kita lihat hasilnya. Sedikit lama karena beban komputernya cukup berat. Oke. Belum keluar juga. Ya. Ya, sambil menunggu hasilnya. Saya simpan dulu file Word-nya. Agak berat mungkin. Saya coba buka dengan aplikasi yang lain. Coba. Saya buka dengan aplikasi Foxit mungkin mau. Sebentar. Kita buka Foxit Reader, lebih ringan. Oke, sambil menunggu. Masih lama. Oh, tadi terbuka mungkin dengan Windows Explorer-nya. Saya matikan dulu Windows Explorer-nya. Oke. Agak berat.
Oke, saya ulangi sekali lagi. Saya buka dengan Foxit Reader. Oke, sambil menunggu. Agak berat saya kira. Mungkin saya perlu membuka Foxit Reader-nya terlebih dahulu. Oke, buka Foxit Reader-nya terlebih dahulu. Bentar. Oke, Foxit Reader-nya sudah terbuka. Kita coba buka dari sini saja. Masih berputar. Agak berat. Ya. Selesai. Nah. Oke. Ini dia. Kita perhatikan di sini. Ya. Ada 10 surat yang tercetak. Karena setiap surat satu halaman, berarti di sini satu surat pertama dari 10. Ya. Kalau saya perkecil, nah, ada 10 surat yang tercetak. Oke. Kalau saya perbesar, kita lihat nama-namanya. Bisa dilihat namanya berbeda-beda sesuai dengan nomor suratnya. Ya. Kita coba lihat dari surat ke-10 atas nama Ibu Sri, Candi Kuning Tabanan. Surat ke-9 atas nama Bu Rani, Gianyar ya. Surat ke-8 juga berbeda, Ibu Astiti. Surat ke-7, Ibu Tati. Surat ke-8, surat ke-6 Ibu Era. Surat ke-5, Bapak Danur. Surat ke-6, 4, Bapak Sadar. Surat ke-3, Bapak Edward. Surat ke-2, Bapak Mandi. Surat pertama ke Bapak Rudita. Saya kira proses membuat mail merge sudah berhasil. Jika ingin mencetak ke dalam bentuk printer, tinggal memilih printer waktu kita mencetaknya. Jangan memilih ke file PDF. Oke, saya kira cukup sekian dari saya. Semoga apa yang disampaikan hari ini bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih.